Abu Bakwatenyo adalah berhalangan. Jadi sama-sama Andre kitanya tak penuhi acara ataupun jadwal Abu manlung gelantau sebagai du ino mentem malam barosa du ini mungkin ji tambah lagi saja. Jadi kitanya sama-sama ino tamu buat jadi kenlung semua buat gantau Abu untuk du ino siat sampaikan kepada Abu. Jadi kitanya dalam doa ke Abu supaya Abu bercepat pulih untuk menuju isi pengajian lom yang lagi nyorupa, dan malamnya dikirim salam dari Abu dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang judul buat malamnya kamu kembalikan ke panitia dan sistem buat pun supaya disampaikan di panitia Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali dalam pengajian ulangan majelis zikir dan pengajian tasawuf tauhid dan fikih Nastafi Aceh di Masjid Kebanggaan Raya Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Mudah-mudahan lewat pengajian Nastafi kita dapat mendengar curahan dan serangan ilmu yang akan disampaikan oleh para kita yang ada bersama kita di Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah dan juga keluarga dan semua beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah sempat disampaikan oleh Ayah tadi bahwa pada malam ini Al-Mubarak Syekhuna Abu Nudi berhalangan hadir, maka Abu meminta kepada Ayah Jatuh Tuku Haji Muhammad Daud, beliau adalah ketua Nastafi Aceh dan pimpinan Daya Robotul Wa'alif Jatuh Aceh Utara. Alhamdulillah telah hadir di dunia kita pada malam yang bahagia ini. Sebagaimana biasanya pengajian Nastafi di Masjid Rahman akan diadakan dalam dua sesi. Yang pertama sekali guru kita sebagai masuk pengajian akan membaca kitab Surah Salikin. Setelah itu akan diberikan kesempatan tanya jawab baik secara langsung kepada jamaah yang berada di dalam masjid maupun dapat juga ditanyakan melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0823 604180. Kami ulangi sekali lagi, pertanyaan dapat juga disampaikan melalui kontak 0823 604180. Acara kita pada malam ini juga disiarkan oleh Radio 103,6 FM Aceh, juga melalui YouTube streaming Radio Aceh. Kemudian juga disiarkan oleh Radio Yagara 102,8 FM ini dan disiarkan secara live oleh Mudi TV. Baiklah, untuk menggunakan waktu langsung saja kepada Pokok dan Mulia Ayah Jatuh kita bersama dan bersama. Jadi kitab yang kita baca malamnya adalah Syiarus Salikin, bab fasal bab Asraril Haji dan fasal Fadilah Haji dan Fadilah Mekah, Fadilah Madinah, Fadilah Baitul Maqdis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatil haji wa fadilati Makkah wal Madinati wa Baitil Muqaddisi wa syaddir rihali ilal masyahid. Artinya suatu fasal pada menyatakan kelebihan haji dan kelebihan kota Mekah, kelebihan kota Madinah, dan kelebihan Baitul Maqdis, dan kelebihan pergi ziarah kepada masyahid, yakni segala tempat yang sunat ziarah kepadanya, dan segala kubur anbiya dan aulia dan syuhada dan ulama dan sulaha. Itu ulama urung saleh, sulaha urung saleh. Mandiru biasa anak totom dia anak ulama sulaha jadi. Jadi lampasannya kena pegah yang pertama kelebihan tapubut haji. Olehnya kelebihan masjid di Makkah dan kota Makkah, kelebihan kota Madinah, kelebihan Baitul Maqdis, dan kelebihan tajak babat tempat ziarah, babat tempat sejarah Islam, dan kubur-kubur para nabi, dan kubur-kubur pada aulia, dan kubur orang syahid, dan kubur-kubur ulama termasuk orang-orang yang saleh. Yang lambapnya akan dipenyata ditengku bagi tanya. Adapun fadilah haji itu firman Allah Ta'ala, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir. Arti ayat tersebut, seru olehmu, adzin seru olehmu di dalam perhimpunan manusia dengan datang mengerjakan haji, supaya datang mereka itu padahal berjalan kaki dan berkendaraan di atas kendaraan yang ringan tubuhnya, yang datang mereka itu daripada jalan yang jauh. Dan kata Qutadah rahimahullahu ta'ala, tatkala menyuruh Allah akan Nabi Ibrahim alaihi salam menyuruhkan segala manusia dengan mengerjakan haji, maka menyerulah ia dengan katanya, ya ayyuhan nas, annallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Yang artinya, hai segala manusia, bahwa Allah Ta'ala berbuat rumah, yakni Kaabah Allah, maka mari naik haji segala kamu akan dia. Maka tatkala ia menyeru, maka mendengarkan oleh Allah Ta'ala akan seru Nabiullah Ibrahim itu akan segala orang yang dikehendaki oleh Allah, bahawa ia naik haji, yaitu daripada segala zuriat anak Adam hingga hari kiamat. Jadi arti ayat tersebut, hai Ibrahim, wa adzinnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, tamunuhi ligata patna himpunan manusia mandum untuk ia puput haji, supaya mengajak le uringan baik jak ngan tapak, jamun jak ngan tapak, dan jak dengan kenderaan yang di atas kenderaan yang ringan tubuhnya. Kenderaan yang ringan tubuhnya, kenderaan yang sanggup berjalan jauh. Pamunyo kenderaan tembun jak baju. Jadi kenderaan yang ringan tubuhnya. Jino ya ipo lawan walau gehon udah timang kan hui dapat lawan je ipo pesawat. Jadi ringan je. Jadi yang mungkin pada hadis kaki ya ringan tubuhnya. Yang terus orang yang mandum berjalan dari tempat yang jauh. Jadi min kulli fajin amir adalah jalan yang jauh. Menurut Qutadah rahimahullah ta'ala, wate Allah guyu Nabi Ibrahim untuk
gemehoi manusia kerjakan haji pu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ya gikeun Ibrahim pempuhinan manusia, bapa yang nama manusia matapat gikeun oleh Nabi Ibrahim. Hai manusia mandum, ya ayuhan nas, annallaha azza wa jalla bana baitan. Allah kage bangun sabuh rumah, fahajjuhu, maka berhajilah kamu, artinya bertujulah kamu, berpigilah kamu ke tempatnya untuk melaksanakan rukun haji. Artinya hai segala manusia, bahwa Allah Ta'ala berbuat rumah, yakni yang busuk rumah itu adalah Ka'bah Allah. Maka mari naik haji segala kamu. Fahajuhu, maka naik haji segala kamu akan rumah tersebut, akan diarti rumahnya. Katanya mendum kagak pegang rumah li Allah, yaitu Ka'bah, untuk dapat buat haji. Jadi jino mendum katanya jak waji. Yang panggilan Nabi Ibrahim. Panggilan Nabi Ibrahim. Kesau gemoi. Yaitu maka tak kala ia menyeru, waktu gemoi lagi nyalin Nabi Ibrahim, maka mendengarkan oleh Allah Ta'ala akan seru Nabi Allah Ibrahim itu akan segala orang. Jadi waktu panggilan Nabi Ibrahim, ya ayuhan nas, anallahu azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Yang waktunya ke li Allah ke pendengar ke zuriat-zuriat anak Adam mendum yang na dengar panggilannya, yang na jak waji jinawa. Jadi menyo hana jak waji mungkin hana dengar panggilan. Menyo tamu dengan telefon ni tanya wanda kejak cit. Jadi urang yang didengar oleh Allah Ta'ala seruan Nabi Ibrahim yang ke urang yang jak waji. Orang yang dikehendaki oleh Allah bawa ia naik haji, yaitu daripada segala zuriat anak Adam hingga hari kiamat. Jadi antak orang kiamat tengah yang na ruh haji yang ke zuriat wate gemuhoi le Nabi Ibrahim zuriatnya na gedengar panggilan Nabi Ibrahim. Menyohana gedengar panggilan Nabi Ibrahim nyo hantu kejak, walaupun kejak kadang dikaret kaudor, keberhalangan, tinggai yang belum na panggilan. Dalam hadis yang lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumen waladathu ummuhu. Fadilah haji yang lain dalam hadis oleh Rasulullah so yang jak bubut haji kidih Ubaidullah mak Ka'bah, maka hana ge bubut fasik dan hana ge buat yang keji nyo gonyan tebit daripada dosa gonyan lagi dosa lagi uro ge pelahi lima gonyan. Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayaumen waladathu ummuhu. Artinya barang siapa mengerjakan haji ke Baitillah padahal ia tiada mengerjakan yang sia-sia dan tiada berbuat maksiat yang jadi dengan dia fasik, niscaya keluar dia daripada segala dosanya seperti hari yang diperanakkan akan dia oleh ibunya. Jadi waktu lahir kita nyo na dosa kan na dosa baju ke menancit dosa kali tak pebut dia lahir tu dia balik waktu dia tajak waji asai bet tajak wajinya tak nak agak teruk waji tak mau pakai ngenggop tacu atragop ataupun tak pebut but yang fasik perbuatan yang nyampe nanya, tapi menyunanya yang enggak ada dosa pertama. Jadi bubek na trayan semata-mata tajak wajib tak ikut ibadat kepada Allah. Nya Allah akan dihapus dosa tanya lagi wate lahir turuji hana dosa. Jadi seluruhnya ubud raya mendung ketempuh di Allah jika Allah menghendaki. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti hajjan, so yang terbit dari rumah jijai haji atau mu'tamiran ataupun ya pubut umrah, famata ujriya lahu ajrul
haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamati wa man mata fi ihdal haramaini lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannah. Artinya barang siapa keluar daripada rumahnya, tibik rumah ini dikitanya di rumah dan tibik rumah hot aja karena mengerjakan haji untuk ia puput haji ataupun untuk ia puput umrah. Kabeh bulan haji ia puput umrah teman. Maka ia mati. Kata tibik rumah dan pesawat membalik motor, mumpuk motor mati. Mungkin pesawat nampak ataupun kata pesawat tu dalam pesawat meninggal itu. Hana menumpuk puput umrah, hana menumpuk puput haji. Nyo niscaya diberi pahala baginya. Merumpuk si pahala. Katanya kamu merumpuk pahala. Saya kata tebi rumah tak apa buat haji. Jazam nanti itu untuk tak apa buat haji ataupun tak umrah. Betat mati itu gede. Katanya merumpuk pahala. Pahala pun akan pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah. Pahala apa buat cik? Tapi tanya hana ada apa buat. Merumpuk pahala apa buat dengan niat yang kuat tadi. Nyo katanya kasaban lagi terpubut buat menumpuk pahala lantaran katanya kahana menumpuk oleh pubut kagecok pulang oleh Allah Taala. Hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat menan mendung katanya akan menumpuk pahala haji. Dan barang siapa mati ia dan barang siapa mati ia di dalam salah suatu daripada dua tanah haram, bunuh kepega, hana merumpuk je kan meninggal, ruh meninggal dalam kapal, ruh meninggal dalam motor, pokoknya golom terus meninggal gede. Nyan kitanya merumpuk pahala umrah dan pahala haji sampai hari kiamat. Pemana sampai hari kiamat, pahalanya hana gede-gede, lebih Allah akan diberi balasan. Lagi diberi balasan ke orang yang kajak wajib ataupun yang kajak umrah. Tapi apabila mati orangnya dalam sesuatu daripada dua haram, maksudnya dua tanah haram, haram Mekah, haram Madinah, meninggal di haram Mekah ataupun di haram Madinah, salah satu daripadanya. Niscaya tiada dilintangi lam yu'rad, artikan tiada dilintangi. Hana gelinting bahasa Aceh. Yang bahasa Melayu dilintang itu bahasa Aceh linting. Mana aja tidak dihalang. Yang bahasa Indonesia tidak dihalangi. Tidak dihalangi. Ya, waktu itu huruf kiamat kede hana sorting katanya. Kau ke dalam surga aja. Tahu hana suatu, hana peliti yang tutup. Yang meninggal dalam tanah hari, hana peliti itu deh, hana tentara dekat tutup tanya, hana so halang. Dan tiada hisap, hana so halang, hana so tutup, hana dia hitimang amalan kita tanya. Dan dikata baginya, ikun, bukan udkhul jannah. Silakan temu dalam surga. Ada menyo yang lain ke tutup le hoyan. Tersurat le. Tersurat ni. Tapi menyo urang jak wajib nyan bak kaca motor kana kamu tulis nang Kapolda. Pandai nak lintas tutup lah mana langsung pintu-pintu buka kan. Dia tanya ulun teman kena mana sortin motor tu motor le tutup. Yang menanci orang yang meninggal di tanah Mekah ataupun di tanah Madinah. Nyo dino kelebihan tanah Madinah dan tanah Mekah. Mate oro-oro hanat so tutup dan langsung tamalan surga. Dan lagi sabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, hajjatun mabruratun atau nabari hijjatun mabruratun.
khairum minad dunya. Hajja yahuju hajjan wa hijjatan ya masdar. Hajja yahuju hajjan hajjatan nyo masdar marrah 3 kali. Jadi hajjatun mabratun 1 kali haji mabrurah. Nyo hijjatun mabratun haji yang mabrur. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan pupu yang ada dalam masa dunia. Nyo hadis Nabi juga. Jadi 3 menteng terumpa haji yang diterima oleh Allah. Yang ditanya lagi kata miliki dunia dan kata miliki atrasa dunia. Orang mendung dalam yang kita nyawa. Nyan ban faedah haji, nyan ban raih pahala haji di urang akhirat. Di pahala orang memiliki dunia dan hak barang-barang yang ada dalam dunia. Kemudian wahijjatun mabruratun laisa laha jazaan illal jannah. Haji yang kami terima oleh Allah, nyo tidak ada bagi haji tersebut balasanji kecuali syurga. Habis ke pun malain. Sebab bahkan sebab dalam syurga itu redha Allah. Jadi nak orang pegah dengan baik harap syurga. Baik ke syurga tak harap, mana haji baik tak harap ke nikmat syurga, tapi yang tak harap itu adalah redha Allah. Reda Allah. Reda Allah yang ke dalam syurga. Dalam neraka kata Allah. Maka kitanya wajib ya ke neraka dan wajib galak ke syurga. Tapi galak haji. Baik karena nikmat. Yang menyatakan nikmat berarti galak. Antara nikmat kitanya ke puji sebab dalam syurganya adalah tempat keredaan Allah. Jadi yang tak galak itanya, yang tak senang lagi itanya, di sinan na keredaan Allah. Ya ke radhiyallahu anhum wa radu'an. Urang ahli syurga reda oleh Allah dan urangnya reda pu yang di Allah. Jadi nikmat-nikmat dalam syurga. Jadi hana balasan haji yang mabrur kecuali syurga. Dan sabda Nabi SAW, Al-Hajjaju wal-Ammaru wafdullahi ta'ala wa zawaruhu in sa'aluhu atahum wa in istaghfaruhu ghufira lahum wa in da'uhu ustujiba lahum wa in tashfa'u syufi'u. Artinya orang yang melakukan haji, al-hujjat orang yang melakukan haji, Umar orang yang melakukan umrah. Orang yang melakukan haji dan orang yang berumrah itu yaitu wafdullah, yaitu tamu Allah, orang yang terubat, orang yang mendatangi Allah. Orang yang wajib dan orang yang pun umrah, nyo orang yang ba Allah. Dan orang yang ziarah Allah. Ini orang yang mengunjungi Allah Ta'ala dan ziarah kepadanya. Jika ia meminta akan dia, orang bila gelak ba Allah, niscaya memberi Allah akan dia. Niscaya memberi Allah Ta'ala akan di. Pu yang telah terharap ke dia. Baik kitanya tak pebut haji ataupun tak umrah, Allah akan diterima doa kitanya. Akan diberi ke kitanya pu yang telah Dan jika meminta ampun akan dia, niscaya mengampuni Allah Ta'ala akan dia. Bila kitanya talake ampun dosa daripada Allah, nyo Allah ampun dosa kitanya. Dan jika meminta doa ia akan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya memperkenankan Allah Ta'ala akan dia. Waktu tamu doa, apa yang tamu doa akan diterima oleh Allah. Dan jika meminta syafaat ia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya memberi syafaat Allah Ta'ala akan dia. Pernah pegah menyertai pebut haji, tiap orang yang pebut haji dan orang pebut umrah, nyo orang tu baru Allah.
Allah Maha Kemasih. Puai yang telah ke di sinan ge beri. Tam doa, ge terima doa, telah ke syafaat, bantuan, ge bi syafaat, telah ke ampun dosa, ge ampun dosa. Maka seluruh keperluan dan hajat, yang terutama hajat ukhrawi dan hajat duniawi, kitanya tam lake watetru utanah suci. Baik tajaknya utanah suci untuk tapubut umrah dan tajak utanah suci untuk tapubut haji. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunzilullahu ala hadzal bait fi kulli yaumin mi'atan wa 'ishrina rahmatan. Sittuna lit-taifina wa arba'una lil musallina wa 'ishruna lin-nadhirin." Artinya menurunkan Allah Ta'ala atas Baitillah itu pada tiap-tiap hari 120 rahmat. Jadi kepetren bak Kaabah li Allah tiap-tiap ura 120 borah rahmat. Kisah rahmatnya yaitu 60 bagi orang yang tawaf. Arti setengah daripada 120 60 bohnya yang kurang tawaf. 40 3/4 2/3 40 yang 120 seperlai ya. 40 bagi orang yang salat, yang sembahyang salat. Dan 20 seperenam 20 dapat buat 120 benar. 20 tu gejuk kurang yang kalian Baitillah mentang. Yang kalian Baitillah. Yang kecil ke kandung nauru kalau sampai Baitillah kan yang gatret draw ke. Anak kita kata walaupun ni pegah original beda tapi atret yang tamu kesud pujit matrib takalan Baitillah tu kata turut tu jadi hendak pupu anda turut lah Masjid Haram hendak pupu tapi maksudnya untuk kekalan Baitil untuk tarebut yang padit seperenam daripada rahmat yang keputusan Allah untuk orang kalian mental minat semayang boleh berubah. Miyonata tawaf dengar 60 boh. Ini yang kecil ke sunat pada datang dalam Masjidil Haram sunat tawaf sunat. Di tawaf sunat mak taribut 60 boh rahmat daripada rahmat Allah yang berdren tip-tip uro di Masjidil Haram. Jadi kesimpulan tadinya dalam Masjidil Haram 120 boh kepada rahmat tip-tip uro yang apabila kita tengok tawaf berupa tengok menyerta sembahyang pertama sembahyang lah berupa seperlai iaitu 40 boh dan terperhatikan Kaabah dia tawaf dia sembahyang tadu iznan tak tinjau tak purakan tak kalian dia Kaabah dengan rasa dan perasaan ta'zim membesarkan barang yang dibesar oleh Allah tak perayuk kue yang diperayuk oleh Allah maka katanya merumpak 20 boh jadi 120 boh mendung kata miliki lagi katanya benar rahmat yang kebetulan yang kan kemendung-mendung tanya ke tip-tip per orang 120 doh nak tacok kat kena nak tacok kat kana berarti hadiah Allah katanya mutlah nak tacok pun mana tacok nak tawaf nak sembahyang nak perhatikan dengan rasa ta'zim berarti kabeh tacok manusia 20 boh hana tak pupuk lagi nya kaki ube yang merupa pupuk yang nak tacok membila nyan tak tupu kadang teh tunggu katanya cok mandu tapi ni urang tupu mungkin nak lagi cok kalau yang lieu sembahyang nah kita tawaf jari dan setengah ulama yang dahulu
dan 20 bagi orang yang memandangkan dia. Dan kata setengah ulama yang dahulu-dahulu, nyukan hadis, nyukan hadis pucit, haba ulama. Mungkin haba ulamanya paham daripada hadis, atau nama itu daripada hadis Rasulullah, bagi hadis memberi fadilah hari Jumat, fadilahnya, fadilahnya. Kemudian dia pelajari sehingga dia kumpul himpun ke natayan. Nya berhaji kan hadis. Nyo haba ulama-ulama awal. Idza wafaqa yaumu arafata yaumal jumuati. Ghufira li kulli ahli arafata. Wa huwa afdalu yaumin fid dunya. Wa fihi hajju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wida. Wa kana waqifan nuzila alaihi qalu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah kita tulis zina kan zina dina. Salah tulis. Artinya apabila muwafaqah, mana muwafaqah berkebetulan, arti muwafaqah berkebetulan, hari Arafah, wukuf di Arafah, yaitu si kurun Zulhijjah, itu akan hari Jumat. Bila kebetulan wukuf di Arafah hari Jumat, lagi hajinya menurut hisab bagitanya, menurut kalender Indonesia, haji kalinya wukuf di Arafah hari Jumat. Macam mana? Kalender je masalah tu kedeh nyan urusan pemerintah ide pajang hukumnya naik tempat tanya. Yang kalender Indonesia kebetulan hajinya adalah haji yang wukuf di Uro Arafah. Uro Jumat, yang Uro Arafahnya Uro Jumat. Yang muwafaqah Uro Arafahnya hari Jumat niscaya diampuni bagi segala ahli Arafah. Nya hana kecuali orang yang najak ukuf Arafah, hana kecuali diampun dosa, yakni segala isi Arafah. Di kau ukuf mentang termasuk orang ya babik kerja bak catering, kerja bak catering ni Arafah. Hai kebanyakan orangnya nak dikerjakan haji cip. Dan dapat boleh nak kerjakan haji sang asal ka isi Arafah. Kalau kerja kena Arafah, supir taksi, masineh tapui. Yang nak orangnya Arafah, mendum berumpuk keampunan dosa. Dan yaitu yang terlebih afdal daripada segala hari di dalam dunia. Jadi Jumat dan Musapat dengan wukuf adalah yang paling gede di dunia. Dan di dalam itu naik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf akan haji wida. Wukuf haji wida adalah ba'uro Jumat. Dan di dalamnya itu naik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan haji wida dan adalah ia wukuf di tanah Arafah. Nabi ba'uro Jumatnya, si kurun Zulhijjahnya wukuf di Arafah. Tiba-tiba turun atasnya firman Allah. Yang kehuronya gepetren firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Uronyo keh. Uronyo keh. Ulun sempurnakan bagi kamu akan agama kamu. Jadi mereka sempurnakan agama kamu berarti bila dak hari modul, bana hari modul. Kabeh kagetup bab. Kemenang. Yang tafsir ayat al-yawma adalah wukuf Rasulullah di Arafah. Disempurnakan bagi kamu akan agama kamu, artinya faraid seluruh rukun-rukun Islam.
Yaitu termasuk rukun yang terakhir adalah rukun haji. Yang berarti kasempurna kita sampai ke rukun Islam. Bayang kali syahadah kali puasa kali haji kah? Sebagian mufassir mengatakan halal dan haram hanali gebetren ayat di uro Arafahnya. Hanali turun ayat halal dan haram. Jadi seluruh fardu kah selesai bauronya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kami sempurnakan di atas kamu akan nikmat. Nikmatian nikmat lun. Nyo kaulun penuh nikmat lun sehingga kata laksanakan Muhammad, kata beserta sahabat-sahabat kata laksanakan haji, yang haji katanya sebagai contoh ataupun syariat kepada umat Muhammad. Wa raditu lakumul Islam madina, dan berreda bagi kamu akan Islamnya sebagai agama. Jadi agama yang direda oleh Allah itu agama Islam untuk seterusnya. Jadi hanali agama lain di agama Islam. Biasa pedik tu. Gimana? Setiap pagi lewat pertama. Sahabatnya kata bagatok kami fadilah Makkah. Adapun fadilah Baitillah dan Makkah, benar fadilah haji, yang kedua fadilah Makkah. Adapun fadilah Makkah, fadilah Baitillah dan Makkah, yakni Makkah Musyarrafah itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal baita ay yahujjahu fi kulli sanatin 600,000 fa inna qasu akmalahum Allahu azza wa jalla akmalahumullahu azza wa jalla bil malaikah wa annal ka'bata tuhsyaru kal urusil madfufah wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi asdariha yas'auna haulaha hatta tadkhulul jannata fayadkhuluna ma'aha. Jino kelebihan Baitillah yaitu tanah Mekah, yang tanah Mekahnya na Baitillah pugi pegali Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'ada hadzal bait. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala telah menjanjikan ia akan Baitillah ini, bahwa naik haji akan dia di dalam tiap-tiap tahun, 600,000 manusia. Ini pegat Baitillah di Nabi Ibrahim dijanji oleh Allah, Baitillahnya akan haji le urang tiap-tiap tahun 600,000. Nyo haji kurang. Maka jikalau kurang mereka itu, maka menyempurnakan mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla dengan malaikat. Bila manusia haitim sehingga fidraw hantruh 600,000, dikirim malaikat ya Allah untuk tambah bergenap 600,000. Hai bijak wajib fidraw hajak manusia, dikirim malaikat mandu. Tapi punya Cina tak 1 juta batasan lah. Kena 2,000. Jadi yang pokok ji di pegat Baitillah Allah ni janji hana kurang daripada urang kubu haji daripada 600,000 manusia tiap-tiap tahun. Bila cit na tun-tun yang halangan manusia untuk kubu haji sampai tahun 600,000, Allah akan kirim malaikat. Dan bahwasanya Ka'bah Allah itu yaitu dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Kan? Tuhsyaru kalau usil madfufah. Nyan singa Ka'bahnya wate bangkit urang kiamat
di padang mahsyar seperti mempelai yang diarak. Lagi lindu baru yang diarak. Mana diarak? Di pawai. Diarak itu tak ikut. Jak Kaabah itu manusia itu tak ikut. Kalau lagi itu bagian tak lindu. Sama dengan yang intak Kaabahnya lagi urung intak lindu. Jadi urung-urung yang najak wajian lagi urung yang intak Kaabah. Dan segala orang yang naik haji dan urang yang haji akan Kaabahnya itu bergantung dengan tiraiannya ke tirai-tirai Kaabah. Pat-pat yang nak muncungok mending umat Kaabah. Kaabah ke bahu aju diuri ikut merti-reti yang nak haji menggantung Kaabah madu. Lagi sidom menggantung bakui. Mana menggantung mendung. Dan berjalan mereka itu dikelilingnya mendung jak di siling Kaabah hingga masuk ia ke dalam syurga. Ia Kaabah. Jadi Kaabah hojak dalam syurga, maka masuk mereka itu ke dalam syurga sertanya. Jadi orang yang nak haji benar yang menghidup Kaabah, kait pertama li Kaabah dalam syurga. Jadi hana masalah li. Hana merumpak dengan pos-pos pemeriksaan. Hana merumpak li dengan pos-pos pemeriksaan. Kait pertama li Kaabah. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Hajar Aswad itu yaitu satu permata yang elok daripada permata syurga. Hajar Aswadnya yang dipegang oleh Allah adalah dari permata syurga. Dari intan permata yang dalam syurga. Dan bahwasanya dibangkitkan akan dia pada hari kiamat baginya dua mata. Sehingga waktu bangkit di hari kiamat na dua buah mata haji dan lidah yang bertutur dan na lidah yang berhaba, padahal dia naik saksi bagi tiap-tiap orang yang menciumnya. Jadi batai Hajar Aswadnya itu nyo nak ciumdung. Jadi lidah berbicara, mata ikalan. Dipegah di lidah, ikalan dengan mata apa keurangnya, ia tak setuju nyan nak ciumdung. Ini gede nyan nak ciumdung. Dan berislamkan dia, nagi Islam. Nyo hang rumpak jom, mutak dan, tapi nak buat menawar. Yang Islam betul. Pu bahasa tanya apa berarti? Kisbah. Kan kisbah pakai apa pun? Punal ni. Islam kucup. Kucup dengan isyarat, bukan kucup dengan lidah, kucup dengan isyarat. Nó kisbay kis cium. Mana cium? Kantor cium. Dan berislamkan dia. Nyo urangnya nak cium dong, urangnya nak Islam dong, tu nak kucup jaro dengan isyarah kepada alun. Dia tanya singat waktu tai haji, waktu tu waktu Kaabah, nyo hana merumpak, buka jaro no nak kucup. Dengan niat membesarkan Kaabah, itu takzim kepada Kaabah. Dengan benar hati dan percaya dengan dia. Jadi kucup don, ke Islam don, kan ngepururu dong pucit. Ikhlas hati, percayai kebesaran dong lagi ke oleh Allah. Jadi Vietnam sedikit pun rasa remeh, tapi bukan. Nanti Kaabah kan, jadi Vietnam remehnya, bubibit berikhlas hati. Dan pada suatu riwayat adalah Nabi SAW kebanyakan menciumakan dia. Nabi tidak dicium. Jadi Rasulullah. Kemudian maka ia berkata, kaib dong. Dan pada satu riwayat bahwasanya Nabi SAW sujud di atasnya. Kan keji, di hati betenya, dia sujud ke Allah. Dia tanya sujud hati Allah.
Kan kita ta'zim batenya lagi ta'zim Allah kan, kita ta'zim Allah dengan sujud ke bawah di atas batin. Karena you perayuk di Allah. Jadi terhadap dia Roman. Cik tak view. Baca dulu. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu pernah mencium makan dia, kemudian maka ia berkata, jadi Sayyidina Umar pernah kecium Kaabah, tapi dia kecium ikun bahwasanya aku ketahui engkau itu batu. Dong tu puakahnya ni betul. Kahnya ni bah, ni betul ke bajurat. Nah, tiada memberi manfaat dan tiada memberi mudarat. Sepuah mudarat manfaat Dan jika tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium di kau ni saya tiada aku cium makan di kau. Nyo don cium kah lantaran Nabi don kala ngecium kah. Adik kan kira kira manfaat badro ku dalam tarat badro. Di dalam arti etika kita nyo tercium betenya kon manfaat dalam tarat jibileji. Yang menyoji laki leji mungkin tapi jibileji hana mungkin. Sebab yang beri manfaat beri mudarat Allah. Lantaran Nabi gecom, maka lencom. Berarti comnya lantaran syariat. Com betul lantaran syariat. Mempanjang izinan melantaran kote kabeh bertemu di lebu. Kedawan tu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar. Yang tu tanya Sayyidina Ali lah. Maka kemudian niscaya tiada aku mencium akan kau. Kemudian maka ia menangis hingga didengar oleh orang yang akan suaranya. Kemudian ia berpaling ke belakang maka melihat ia akan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka berkata ia bagi Sayyidina Ali radhiyallahu an, hai Aba Hasan, di sinilah tempat menumpahkan air mata dan tempat doa yang mustajab. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an, hai Amirul Mukminin. Tetapi adalah Hajar Aswad itu memberi mudarat dan memberi manfaat juga. Jadi dikenyan le Abu Bakar, so kemudian Umar. Dikenyan le Sayyidina Umar. Dikirakan Nabi kecil mengucum ikli bertanya. Sehingga didengar oleh orang suara batayan. Kemudian ia berpaling ke belakang, maka melihat ia sang ke Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Umar kalian tu ikut gekun tu. Kalian ikut karena Sayyidina Ali. Maka berkata bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalian ni bertanya bagi Sayyidina Ali, hai Aba Hasan, di sinilah aku balon tempat menumpahkan air matanya ke sini yang diukli urang tu dan tempat doa yang mustajab. Di sini balon ke yang diukli urang dan tempat yang diterima doa oleh Allah. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Umar. Maka akhirnya baru kejawab bapa Sayyidina Umar Sayyidina Ali, hai Amirul Mukminin, nyo anu bertanya bi mudarat dan bi manfaat. Itu oleh Sayyidina Umar radau betapa yang demikian itu. Bahkan ibi muhat, bahkan ibi mudah. Maka dijawab Sayyidina Ali bahwasanya Allah Ta'ala tatkala mengambil janji atas zuriat, yakni anak cucu Nabi Allah Adam, tatkala di dalam alam arwah, maka menyuratkan Allah Ta'ala atas mereka itu akan suratan. Kemudian maka ditaruh di dalam Hajar Aswad ini. Maka yaitu naik saksi bagi segala orang yang mukmin yang menyempurnakan janjinya itu, dan naik saksi atas orang yang kafir dengan mungkarnya itu. Dan kata setengah ulama, inilah mana perkataan manusia pada ketika mencium Hajar Aswad itu, yaitu Allahumma nabika yang onan review. Jadi kepegah oleh Sayyidina Ali Sayyidina Umar bin Laraci, tapi kau jibiji lantaran dia Allah roji kali kejanji baji. So yang nak jauh haji saksi. Yang ingkar si kafir, saksi sinyo diingkar kelung. Yang putih, yang putih Kaabah, yang putih nyok tempat ibadah, putih ibadat.
nya kan gazib Allah Taala kai jumlarat wate sa so ya sa si ji manfaat gubi rahmat ya kai bi manfaat berarti mana beri manfaat di sana hana dawa sama Ali dengan Umar cuman maksud Umar ji yang bi manfaat jadi betul tapi yang keperah Ali beri manfaat dengan sebab kesaksian ji yang beri manfaat tetap Allah jadi yang hakikat kita kira yang kendawa bibi keempat kan Khương thầy nào mà bị mà phá Khương thầy nào đi bị mà phá ta phải bị ta thi rồi ta thi chứ bị mà phá đó Allah rồi ta thi gì ingkat gitu salah Allah di này nhưng mà nak jawab dia thầy nào mà yang còn GB ji ta thi mentang perjanjian ya Allah maka ono mentang lebih dan kurang dan jemaah yang itu kita sambung dalam pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya awak kedih dah. Awak kedih lah, juk kedih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan aku bisa kita yang telah hadir kita semua yang saya hormati untuk kebutuhan guru yang telah hadir, juga jemaah ibu yang telah hadir yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Belum bertanya masalah kubur, apa orang yang pertanyaan pertama, apa hukumnya seorang anak berkorban untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Pertanyaan kedua, yang mana dulu harus kita laksanakan, akikah atau berkurban? Lebih besar tuntutan yang mana? Apa berkorban atau akikah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih akan mengucapkan yang baik ini bersama untuk pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in hayya rasulullah yang saya wazalla dan rawatan dan akhirat pada setiap tahun yang mubarak. Salam dan salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, ayah, terima kasih banyak atas kesempatan bertanya. Ada 3 perkenalan terlebih dahulu. Kami dari remaja Masjid Raya Baitul Rahman. Ada 3 pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama masalah tentang apa yang menjadi tolak ukur sehingga sebenarnya kita sebagai seorang muslim sudah layak untuk berhaji. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang kadarnya sudah mampu dari segi harta, sudah mampu dari segi kemampuan jiwa dan raga, tapi merasa bahwa saya belum ustaz, jadi tidak boleh haji. Saya belum menjadi orang yang fakih, masih taklid, jadi nggak usah haji dulu, nanti malu sama masyarakat. Apakah boleh seperti itu adanya? Kemudian yang kedua, berangkat haji lebih cepat karena ada orang dalam. Misalnya saya punya abang di Kementerian Agama. Karena waktu tunggu Aceh 30 tahun, saya merasa itu terlalu lama, sehingga saya meminta kepada abang saya untuk mengurus masa tunggu saya selama 5 tahun saja. Ini karena abang saya bekerja di salah satu kepengurusan keberangkatan haji di sana. Apakah ini mengganggu kemakmuran haji saya? Apakah boleh sistemnya seperti itu? Karena kan itu cuma sekedar sistem menurut kami. Kemudian pertanyaan ketiga, pandangan untuk tidak haji dulu sebelum umroh. Jadi menurut kami sebagai anak-anak muda, kalau sudah mengumpulkan uang cukup umroh atau kalau tidak haji, haji kan lama sekali ya. Kemudian berpikir terlebih dahulu umroh, tapi banyak guru kita yang mengatakan bahwa kalau sebelum kita daftar haji dilarang untuk pergi umroh. Bagaimana pandangan ayah terhadap beberapa masalah ini? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama boleh madam ah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
karena sekira adalah pasal kunci saja wajib. Apakah yang tadi yang tadi nilai adalah tadi nilai atau dalam bukan umrah nilai yang pasti insyaallah roh ini nyampe mungkin alam Allah tujuh yang sehat ada dan roh buka mungkin yang dua bulan yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penanya. Dari sini kita lakukan ada 7 pertanyaan. Yang pertama, korban yang orang tua meninggal, kemudian duluan mana diutamakan meninggal korban. Kemudian ada 2 pertanyaan, pola ukur haji, kemudian haji dicepat dengan cara yang dilakukan Rasulullah dan dalam dalam. Kemudian ada 2 pertanyaan terkait dengan pandangan tidak boleh usul kurang berarti di nomor dan lebih luar lebih bagaimana cara kita memberikan itu kepada ayah kami bersama. Nyo yang belum jawab yang nak ingat ibarat kitab. Yang hana ingat ibarat kitab yang mungkin jawab dia buku. Sebab tuan hal tujuan hana male balong pegang hana mukum. Biasa kata tanya kena jawab baju yang tuan hana. Binatang yang benar jawab tuan hana. Yang bertanya, yang pertanyaan yang pertama tentang kurban. Di kurban di ane untuk orang si yang ka meninggal. Ini yang tinggal ulun tuan. Kurban adalah ibadah yang disyaratkan niat. Yang pertama ini. Kurban ibadah yang disyaratkan niat beda dengan sedekah. Mio sedekah saya kata juk kurang gasin hana payah taniat saja ulun berkah ka sah. Tapi kurban wate tasir payah taniat nyo untuk kurban. Sedangkan niat tidak boleh diganti oleh orang lain tanpa izin. Izin di saat hidup namanya wakalah. Izin untuk dikerjakan setelah meninggal namanya wasiat. Jadi bila untuk orang meninggal, orang udip mentang hanya tersia kegop nyohana izin dengan lidah. Katanya yang izinnya wakalah. Wakalah izin mentang. Izin bengelapai hanya nganggu. Ya. Kalau nak sia kurban ke kahjid di keraya kabale. Nyo ilo kalau belum mau sabar 7 draw orang 60 draw ke draw kahjid jid dikeun. 60 draw ke draw jid hamsah tak kurban ke ji. Yang nguk sebab yang nguk kan izin dengan apa kecuali ji bisu. Nyo mubarusah jidang anguk bat tengkal apa. Menangkit yah deka meninggal hana wasiat yah meninggal kalau meninggal gonya untuk tasirup kurban nyo berarti hana izin niat gonya ke kita nyo maka hanjit tasir kurban ke urang si tiang ka meninggal. Adapun tasir kurban ke drawatu tamun lake fala berpuruh urang si bak kurbannya itu namanya doa. Tidak ada yang tidak boleh diminta sama Allah. Mandum jid dalam doa. Bila diterima, gepedroh pala kurbannya ke urang si, ke kitanya pergi bi pala kurban, ini urusan Allah. Jadi menyodra nenek pertama urang si ini yang kamu meninggal dalam kurban ini berdoa. Sebab Nabi pernah nasi kurban nyo untuk don yang sebut untuk umat lun. Maksud kepada para fuqaha untuk umat Rasulullah itu pahala kurbannya berumpa ke umat lun mandum.
Makanya cara itafia dari draw tu, kuruban draw tu baik dari ayah. Kemudian tam doa berempat fahala kepada orang cik. Nyo jalan. Nyo untuk tafsir kuruban nyo gelantau orang cik, hansah dengan tau niat tanpa izin. Kedua, akikah dengan kurban. Yang akikah dengan kurban sebenarnya lain-lain. Akikah waktu lahir anak katanya. Tuh buat umur 7 huruf sunat. Menyona peng. Menyona peng. Katanya. Hana peng tu dengan tasih akikah. Sehingga balik anak. Hana dari ruh tanya. Kaifiyah kerawai. Disi kerawai. Ataupun kan hana peng lebih tu. Hana tasih lagi tanya. Nyo sunat gitu ya ni. Tapi na urang pegah na pendapat yang apabila kita nyo gasian tabi-tabi hana peng tini pi mereka hana takluk sunat akikah. Sehingga waktu balik ni pun hanji kan tahu lagi. Hanji isi kerawai. Jadi isi dia ni punya orang cik pernah sanggup tapi hana gasi akikah dan si akikah hana wate. Sedangkan kurban wataji khusus dan kan yang tasi kedrawat tu. Menyonitanya so awal akikah dengan kurban ke tahu. Menyok kurban ke anak tu dalam tasi akikah uraya katru. Nyo adalah terutamakan akikah. Pakan sebab akikah ke sunat hati kita nyaw. Akikahnya ke sunat hati kita nyaw. Sedangkan kurban nyo adalah disunatkan adhidro secara ainiyah walaupun sunat kifayah di hati hana. Mana sunat kifayah hati hana? Sabah mentang tasih kurban ke dawa tu. Nyo mansabah rumah, puka balik, pugolong balik, gugur tuntutan kurban. Walaupun yang merumpak pala kurban ke dawa tu. Jadi menyo kurban untuk anak, nyo hana payah dengan tasih ke dawa tu ke anak kana. Jadi tasih kerja hakikah, tasih kerja ada kurban. Yang menyo apabila tak bertentangan hakikah dengan kurban, kisah kurbannya lakukan. Tapi menyo kurban yang kisah kerja waktu, yang hakikah kana. Nyo yang hendak tinggal dong kisah lebih utama. Akikah kedrawat, purakan kurban tasih kedrawat. Yang nak kambing sabo, pun tasih kurban kedrawat ile ataupun tasih akikah ni ile. Yang nak tinggal tu. Cuman na pendapat dia tasih sabo kedua. Pendapat Muhammad Ramli. Tasih sabo kan, mendua akikah tu. Dia nak pendapat. Cuma yang lebih kuat pendapat payah tapung mukleh. Menyotasi kurban maju muate yang menyotasi akikah maju berarti kurban gugur gagal tapi menyotasi kurban dile akikah kita si hotel nak kaya ada tengok nyayang naten jadi menyokira harap nape uke lebih gat tasi kurban aja le kira tu untuk kana tasi akikah dudau cuma menyota fikir nyo tengok balik anak ataupun tengok mati anak mana ku si kurban masuk akikah no ataupun hang kaya kuli nya nana tinggal tu so lebih gat tasi le pun tasi kira tu le ataupun tasihkan ni. Menyo apabila taharap napa yang tengok untuk tasih ke akikah, nyo utama tasih kurban sebab kurban terbatas dalam sehari saja. 3 hari. Dia tasih kurban ke rawat tu, orangnya tak akikah ni jangan nak sebab akikah hana batas. Selama golong balik ni mentang sunat dah kita. Hati kita yang keempat. Jadi kesimpulan yang kalau jawab bila menyo tasih kurban ke rawat tu kan kana ke rawat tu ngan takikah ni lebih gat tasih kurban ile ke drawat sebab kurban terbatas le roji olehnya liahnya tasih akikah kana tapi menyo tasih kurban ke drawat hale si akikah kana menyo si akikah kana angku tensi kurban ronyo nyan hana tinggal tu so yang lebih utama lebih utama terpilih keempat lah nyo menyo si kurban ke drawat ronyo akikah hale si kana hang ke sia juli ataupun hana peng li ada juli tapi mati hana peng li kan
Oleh miolong si nyo akikah kana kaku hanapa yang kurban. Hana si kurban nyo. Nyo yang hana tinggal long so yang lebih utama. Tapi menyo taharap na merupak si kana te akikah lantaran akikah hana wate maka utama tasi kurban nilai. Menyo kira-kira sempit ataupun daripada si tak ada pendapat pun si sabah dua-dua. Najis dia pegang. Ya. Kemudian tidak akan berhaji. Tetapi istita'ah. Standar mampu haji. Tidak akan berhaji atau istita'ah. Tolak ukur. Tolak ukur berhaji, gimana tolak ukur istita'ah? Kadang-kadang Maksud dengan istita'ah, na peng, na tenaga, na kenderaan menyobat tempat yang jauh. Bagi kita nyo untuk tak sewa. Na peng, hana kenderaan, hana istita'ah. Na kenderaan, na peng, tapi duduk kenderaan, hana istita'ah. Tapi menyokan na peng, na kenderaan dan taduk kenderaan menurut dante berarti nyan kana istita'ah walaupun na kenderaan tiploh don ketrek kedeh ataupun 15 don ketrek ti jino atau bayu tiploh don peleh tunggu pun antri antri cobu antri jawaji antri ti sebab pekan sebab galengku cuma benau miot man sertuh tetajak tacoknya dapat rumah dapat dam. Maka antri le. Haji kan nyancit Kaabah pino dekat tempat pada. Munyo mandung tetajak siga ajak hanapat dam. Mati tinan. Maka ge pantri. So awal sektor peng ya ile, so awal sektor peng ya ile so yang antri. Jadi menunggu antri itu salah satu daripada jalan untuk hasil tersebut haji. Antri merupakan salah satu sebab husul haji. Antri salah satu sebab husul haji. Maka kitanya wajib antri. Lagi ajak. Ada sebab na dua boh. Sebab wajib dengan sebab wujud. Menyo sebab wajib hana wajib tahsil. Dah sebab wajib. Peng kekayaan, nya hana wajib minta peng. Tapi punya sebab wujudkan sebab hasil, dah lagi jak warap. Kedah ya ceh jak warap. Yan baru hasil haji benar tajak. Tapi kan hasil wajib haji benar tajak. Hasil na haji benar tajak. Lagi antrinya hasil tu dapat tepu haji menyunatan antri, hana hasil haji. Maka antri wajib saban lagi ajak. Nampak? Antri haji wajib saban lagi ajak. Jadi dalam arti bila kita nyo karena kesanggupan dan kira-kira 10 tahun tu tak kapai. Nyo wajib antri. Kibat syarat nanti daftar. Lunaskan pu. Biaya padu miliki mesti jino 25 juta biaya pu kenyan. Biaya antri je. ONH untuk antri. Nyo wajib lakukan. Nyan yang kun tolak ukur wajib. Ke masalah kita nyo mentang muda, mentang tegah hana sesuai. Yang kemangan gadah muda tu tajak wajib. Wate terus gedeh kaki terima doa oleh Allah Taala. Muda-mudanya yang kagadah hun muda penting kan. Amsang ino nyo kata tajak wajib tu hanya leta menari. Cibek leta menari tu. Nyo kata wajib hanjit tasuk ilu puntung tu lagi bele tasuk ilu puntung. Jadi kan dalam arti bele tajak waji sebab mantang kelak tasuk ilu puntung. Gino waju nan jak waji kena waji ilu puntungnya wajib tinggal. Jadi kanyan telah ukur. Biaya haji lebih cepat. Orang dilayang antri. Antri buno bila tauruh karena anak orang dalam pun ada masalah kepada haji mabrur. Nadulmi.
Jino tapi cepat rawat ditanya. Padahal golom terus watentri. Nah mendalimi uri ke tanya apa na? Nah sakit hati uri ke tanya. Mia sakit hati berarti dalim harim dalam Islam. Kele masalah kemabrur. Tang batai haji kada ada. Ya waik pergi. Ini tinggal lu ni Arab kan. Di Arab waktu jak belo al-Baqi kan. Itu rik gari dong. Ha rik gari. Jadi ide beri bayar sama uri ablo. Rangkan kepai pula di bawah nan rik gari. Yang ledungnya awak hitamnya ia pergi bam katoi ku. Hidup boleh peliti. Sebab pakai mendalimi orang lain. Jadi dalam seluruh antrian mendalimi orang lain kecuali bila kadi ikhlas. Kadi ikhlas oleh uri-uri yang ikut tanya. Han, hai ikhlas. Agak tu. Nah, kadang uri-uri yang kagak ikhlas. Hai tu. Kena ke kalau kejap wajib memang tapi kena ke TPHI. Ya seluruh pemerintah pun kadi beri, daur la MP. Kadi ikhlas. Menanci bantri pun, bantri bu. Ni ya abu mesti. Tanya tukang antri, abu ni dah ikut. Abu ke dia ke ju. Nyan nejak ke abu ibau reng aku acok kau dia ju hana harim. Pakan sampai tanya mai ke mandung ka? Kata ikhlas, kata dah. Jadi hana mandalimi kita nyo. Ran kata niki punya nah haji ke nyanjit. Jadi hanjit grup. Grup pagi antri. Yo. Seruan be'le jak wajib kalau pupuk umrah ataupun be'le umrah kalau haji kiban. Kiban pertanyaan mana? Be'le tajak seruan, be'le tajak umrah kalau tajak haji ataupun be'le tajak wajib kalau umrah. Kiban yang pertanyaan mana kedua lo? Be'le haji. Betul. Pu be'le haji kalau tajak umrah kiban. Gitu ya. Betul ya. Bahwa banyak ulama-ulama tertentu khususnya mengatakan bahwa jangan pergi umroh. Jangan di umrah dulu. Jangan pergi di umrah dulu sebelum berhaji. Nyo yang haji tetap. Sebab haji dan umrah fardunya mustaqillah. Istiqlal. Mana istiqlal? Sendiri-sendiri. Sidra urang golong pupuk haji. Kali ke pupuk haji, tapi golong pupuk umrah kan golong gelah. Kali ke pupuk umrah, golong pupuk haji kan golong gelah. Maka dah yang ke pupuk ile terserah gop. Terserah gopnya. Kena pupuk umrah ile, kejak aje no pupuk umrah tu ada haji, kejak haji. Terserah. Sila gaji no, kejak umrah je le. Haji kejak wate tu wate. Kenapa pupuk? Sah. Yang hang sah sebab umrahnya adalah wajib mustaqillah dengan haji dan haji wajib mustaqillah dengan umrah. Tetapi dalam kitab Nagekun. Peking kitab Kifayatul Wahid yakfi lil haji wal umrah. Kesanggupan sekali jalan ke Mekah wajib dah kerjakan haji dan umrah. Bila kekayaan katanya cukup untuk jak wajib. Mantap. Menyoleh tak sektor haji hanale ke jak umrahnya wajib sektor haji le. Sebab apa kan? Sebab dengan tak sektor haji umrah je tak pubut di waktu tak pubut Tapi menyota cok pengen tajak umrah. Kaki hana sektor haji kita nyaji nau. Nyan berarti kita nyo kata lingke. Kewajiban itu tak berbuat sabah dengan kesanggupan yang sabah. Padahal kesanggupan yang satu itu harus melakukan dua perkara. Keempat. Jadi kan hanya jak umrah ile. Menyo sabah 3 peng 25 juta menyo jak umrah dengan untuk haji. Tonyo, igak ke setor tonyo. Nyo setor haji je ile.
Antri mana haji? Sektor haji antri haji le. Haji jak umrah ngampengan. Oh napa lain di sektor haji, napa lain dah jak umrah. Masalah kalau anda pebut haji, jib pebut kalau pebut haji, jib pebut umrah. Cuman menyosep untuk sektor haji le haji tak jak umrah. Kan umrah sama orang haji, tak dah hendak haji. Tapi haji dah pakai lain je, menyo kasep sektor haji le. Cuma lon hana lo sektor haji. Lon hana lo sektor haji le, lo jak umrah je. Tapi punah dasar, punah harim. Nyo kita menyo tasetur pajak umrah le hana tasetur haji, berarti kita kada lingke kewajiban syarak. Kewajiban syarak adalah dosa haji macam-macam. Nah dosa langsung. Nah dosa kalau selamat akibat baru dosa. Menyo hana selamat akibat, hana dosa. Tiba selamat akibat. Jadi panjang surah. Panjang surah, sebab panjangnya surah dipegang Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubra. Jadi nakal Habib Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubra. Kitanya karena kesanggupan untuk tajak wajib. Kita mah syarat sabah imkan sir. Mungkin tajak. Makna mungkin tajak dengan kekayaannya, watai tajak bawa watai kekayaan wajib sampai lih tak pebut haji, kitanya menteng napeng, golom gasin, kitanya menteng udep golom mati. Ya, jino menyopeng isitonyo yo karena 25 juta, kata cok pengen tajak umrah. Hana tajak wajib, sedangkan dia urang kampung buno bak wate napa yang kita nyo ke sektor laju wajib, kita nyo ke kalen, kita nyo mati, lihat ke kerjakan rukun le urang yang siga kaya ngan kita nyo, ngapuk? Iwate kaya kita nyo buno kata jak umrah menyota sektor haji igonya ke sektor haji kita nyo menyota sektor haji tiga gonya jak. Tetapi hana sektor haji dia kata jak umrah. Nya menyo rombongannya kagejak Arab lih ge pubut haji gonya di tedeh Arab gum mati kita nyo di Aceh. Nyan kada cad. Banat dasar. Banal fisik nyata kita nyo pasek sejak wate hana tasitur pun. Sejak wate hana tasitur pun. Yan nyo pasek. Sekira apa kan sekira tasitur kamu nampak Jawa tapi hana tasitur. Tapi menyo kita nyo mati sebelum selesai dilakukan haji kau nya tanya hana dasar. Dah nak pasek. Sebab ada tasitur pun tanya hana beh dah haji. Sebab si kurang tulija, si kurang tulija. Kalau habis bubur konde, tepu uro 8 tulija mati kita nyawa. Yang hana ada syah ada pakan. Sebab kita nyawa ada sektor pi mati tu. Sebelum sebelum haji. Berarti nyan kita nyawa hana ada syah. Ya kita bukan dosa hana rente kalian ni le. Nyon lagi puyah Ibnu Hajar dalam Fatwa Kubra bagi dodron yang nabut, tetapi ke sektor hinan berangkat. Apa kan sebab dunia mana nandri. Bila si draureng ke berangkat pasabah negara si proton wadoto Mekah. Nyo syarat buno kesanggupan masih proton. Pemana? Menyo igonya hana berangkat ngaureng nyo mate waton nya ke mate hana dasar. Dia ton nya ke mate hana ti. Ureng ton nya mate ureng je golai pubu haji. Mati kau nya kalau ibu dah, kalau ibu haji le urang jak, sekira gejak di kau nya mestiga, gejak kau nya mestiga urang je kalau ibu haji cit, nya kau nya hana dasar. Tapi menyaman ningai kau nya le ibu haji le urang je, nyo kau nya kai gejak urang dasar dan hajinya wajib kan tahu, wajib wajib bayu, kan nyata wajib dan kan nyata pasek dengan sebab ngaji. Ian dipegang dalam Ibnu Hajar, jadi mekalan dalam Fatwa Kubra.
Timon mate gatin. Habis peng. Kan gepa abe pengen. Makna ji ikonnya hana kejak waji kejuh lain bena pengen. Tapi mio gepa abe beno berarti nyo ka salah. Ka belum Honda, ka belum motor kan. Meno digojan hana ke berangkat. Di urang lain kag berangkat. Peng ko langsung di lam berangkat. Leu berbuat hadi leu urang je, leu ke urang yang kena baru icu peng konyan. Ada peng lengkap. Nyo konyan dah sah. Tapi menyo leu hiwa golom hiwa urang yang, golom tu hiwa urang yang, golom tu hiwa urang yang siap icu peng. Golom tu hiwa rombongan yang jak waji yang sekira gejak konyan rombongan yang bunuh kamu rumpuk jak kamu rumpuk peburu ko pi golom tu hiwa. Gonya icu peng, nyampi hana dah sah. Sebab ku pegang urang hana lipeng perlewo. Maka syarat bak gasin betul hiwa urang rombongannya nilai yang baru dasar. Menyo mate hana perlewo. Menyo mate hana perlewo. Jadi menyo mate etibar dasar lih pubut haji walau lewo. Menyo ijuapeng kira dasar kitanya lih hiwa urangan. Menyo gadah peng hiwa urangan baru dasar. Menyo gadah peng golom tu hiwa urangan kitanya menteng hana dasar. Nyan ba urang yang jak ke bah. Bila saboh nangrau wate gejak warap pitotun. Nya wajib jak wate pajan nak kaya wajib berangkat ju. Menyo hana gejak mate ko nyan li pubut haji golai wo urang yang siga kaya siga yang berangkat roje. Nyo go nyan dasar. Tapi menyo gasin ko nyan di pubut haji di golom truh wo golom dosa. Pajan si dosa menyo gasin ko nyan leh pubut haji dan katuh hiwa gasin baru dosa. Pakan menyo ba urang gasin etibar wo sebab urang mentau dep pendewa kampung. Pakan ba urang mate mahana perlewa urangan lantaran urang menyo ka mate hana perdewa poli. Nyan bang pegah dalam fatwa. Jadi kesimpulan jikan haji pubut umrah sebelum haji, tetapi bila sabah kesanggupan wajib sektor haji le, wajib antri haji le, yang baik tak zakat umrah. Kemudian ciri-ciri haji mabrur. Jadi kayak benar ke pegah. Lam yarfus walam yafsuk. Hana but yang tak pupuk itu deh, yang pasek dan hana but hana kata-kata yang keji. Dan waktu dia tahu nanti kitanya lebih ke ibadah daripada yo golom tajak waji. Tapi menyo tahu kitanya lebih masih daripada waji, nyan ciri-ciri haji mardud. Haji tertolak. Jadi ciri-ciri haji mabrur Allah katanya handale pun dosa pada tu tahu haji ataupun berkurang. Yang mungkin ka mabrur haji katanya. Yang berkai kalau tajak haji gaduh tahun ganja, tahu haji handale tapi gajahnya karena tanda tahu haji katanya mungkin mabrur. Tapi menyo kalau tajak haji rukuk tapi tahu haji ganja tapi ya haji mardud. Di hana fase, hana kasa-kasa kalau tete wajinya yang menumpuk falanya yang mabrur. Kalian haji dulu. Oh, kesama lagi ya tiga. Berarti nyan pertanyaannya tak lagi bunuh. Itu di papai. Lu hana ilun tunggu. Perpen hana. Behisan. Hadirin sekalian jemaah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan bahwa pengajian bulan depan akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2022. Tanggal 29 Juli 2022 disampaikan pada jemaah yang lain sama-sama kita berdiri secara rahmat di materi Radio dan Malaysia. Baik, selanjutnya sebelum kita persahkan pertanyaan dari
Dalam rumput nah. Yang nak pegah lah kitab sunat sia kurubun kedrot yang haid sia kedrot sia bagop buta kerang kedrot. Wate hamel urinang hanjit sia kurubun dalam rumput. Mungkin nak kitab. Ada pegah juga handi mamakam yang terahana terumput kan hanjit pegah hana. Dalam rumput mungkin yang urinya sayang kita rumput belum bahanas binah dia. Tapi itu yang pegah kat nanah nya hana dunjuk tu kan tak baik sih. Kalau bukan hana rumput nah hanjit sia menyo tengah hamel urinang. Cuma menyonakeun urang-urang ko. Urang-urang tuha kadang. Apa urang tuha menyo tengah hamel permo baik semesti ya. Ngurang-ngurang ni betul lahir kan. Si malau kan yang mungkin kan bak sia kurubun kan. Basi bertang lain tu pun buat gaduh tak sia-sia tagap. Ya seperti je. Tapi basi kurubun tu nak ti kedau tu pula. Anak kecuali orang yang tengah hamil perumah. Kerana kita kecuali orang tengah hamil perumah ya kan. Bukan mana hana perempuan dong. Yang hana je dah bukan. Kalian tahu tu kena penyakit PM. Pupu yang penyakit tapi menyom maraton bayinon. Yang sakit ilang ngangkot nganjai pun ipeduknya mbak punyung. Badadai dengar dengan punyung. Yang sakit perempuan. Sakit okey sakitnya. Ada rumah nak tepu tapi hana ada sakit. Nya je. Tapi maraton bayinon. Sakit kan nyata yang jit kurang atau. Sakit yang nyata yang jit kurang atau kurang mangat, kurang penjutan. Nyo hana nyata sakit bi pegah sakit. Jadi mio sakit iperiksa dengan komputer. Nyo hana kira sakit. Sakit yang dia dah kalah dengan mata tu. Nyan baileng okey, baileng okey, bak lungkai sakit kan je cik. Nyo apabila dia dah kalah mata ji melarat. Kabukah lungkai sehingga ji merasa piju di. Ataupun hana mangat asau entry kan. Hana mangat pada baju. Jadi menyokan nyata akibat sakit hanjit. Menyo hana nyata akibat sakit mentang hanjit. Nya penting. Ikulah ikun kurban pendidikan. Jadi melatih manusia untuk bisa berkorban ke depan. Lanjut. Tapi nak cara. Ibu guru ada murid 50 orang. Coba laki peng bayar. Padum 50 ribu tepo. Menumpuk peng 2 juta tengah. Tapi tak apa kerubun ramai-ramai. Tu ramai-ramai. Pojib hanjit. Kerubun tengku saboh kameng tidraw. Nyo lumo merujut tuju. Nyo tu 50 gimana nak saya saboh kameng. Tapi nak cara untuk tak pernah dia mengaji si kerubun. Kiban cara. Jok peng 50 ribu tepo sedekah ke ibu ataupun ke pak guru. Sedekah engko. Geblau kameng lepak guru 2 juta tengah ke sia kerubun. Gemu doa ke pacanan ke ploh ni ya Allah ni putra pala kerubunnya ke ploh dro urangnya. Gesi kanyan tapi dan kerubunnya kerubun kanyan. Ya mio keterimang ya Allah kerubun kanyan napala hana keterimang doa kurang je napala. Baik mentang. Tetapi mio nak keterimang kerubun kanyan keterimang doa kurang je napala kanyan napala. Yang gura doa keterimang kerubun hang keterimang. Yang popeng guna napala kanyan napala. Yang juga kepala kan. Tapi yang bebut nyan haji ke kerubun anak umit, puji kerubun ibu. Anak umit benar sedekah ke ibu. Jadi kita nyo popo anak umit, yo pengkahnya sedekah ke ibu bukan. Kan merepek kerubun kita nyo mendum kan cara. Buat tabut, bukan terbubut benar cara. Lagi nah cara. Ya. Kabeh kan? Kabeh kan? Urinang kan tadi awak. Kalau poti belakang cik kalian je. Itu abu dah yang badi buat konamnya. Tiga trik bukan? Satu kali lagi.
Jemaah aja itu. Baik, sampai kami kesempatan kepada jemaah yang ada di masjid untuk bertanya secara langsung kepadanya. Betul. Bek bawah tidur kita. Apa kau rinang dah? Mana aja tempat-tempat tidur aja. Behek tak tak dengar, behek tak tak fikir. Jadi benar je. Mana ada tulis ya. Jadi pertanyaan pun tanya masalah panggilannya. Panggilan haji pula Mazali. Panina Mazali Nabi Ibrahim. Yo kan mana lah Mazali, mana lah Mazali kadim. Makhluk anak kadim, Nabi Ibrahim anak kadim. Salah-salah. Bahana mujan Adali. Adali kadim. Berarti hanawai. Sedangkan Nabi Ibrahim makhluk hadai. Panggilannya hadai je. Cuma waktu panggil le Nabi Ibrahimnya kan badan kitanya, tapi duriyat kitanya. Adapun duriya kita nyo kat tercipta wadai kecipta Nabi Adam. Kan enggak pernah gemehoi tiga ke perjanjian dalam duriat. Nya wadai kali kecipta Nabi Adam. Di salah-salah. Wadai keun zuriat badan belum nah. Kita nyo kana. Dia kana dalam sulbi Nabi Adam kemudian turun kepada sulbi muduk keturunan. Mesti kita nyo keturunan supo. Karena dalam sulubinya anjur dengar warme dari sulubi itu kita nyo. Jadi zuriat. Mana zuriat? Setelah ciptaan makhluk secara zuriat. Kali keciptaan Nabi Adam. Berarti yang gemuhai oleh Nabi Ibrahim dalam zuriat. Yang ke masalah lebo panggilan pun belum tinggal dong. Mana yang tinggal dong? Yang lagi kasih nama oleh jiwan kabrupo. Dalam arti ketanda mungkin kali orang. Wate tawo itu deh. Lebih parah daripada buat yang ke panggilan setan. Panggilan setan ke panggilan Nabi Ibrahim. Panggilan setan. Megesuji hana tacok faedah daripada panggilan Ibrahim dia katanya. Yang katente. Maka untuk tak kalian ibaratnya kalau merupakan cita lagi nampak apa nama kalau pempona kita menuju mari kadang cina anak sendiri. Yang pegang panggilan Ibrahim menawa panggilan malaikat gede kan. Yang kan isi ceramah. Isi ceramah orangnya pada kena 4 nas kitab. Ini kalau merupakan ini pulang habis itu. Dua boh. Udah berapa hari? Habis ya? Habis. Selanjutnya ini untuk pertanyaan terakhir. Silakan kepada jemaah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia itu saya ingin bertanya ya apa namanya ayat ini tadi hari ini telah disempurnakan agamamu
bisa kita? Dua, batasi dua. Dalam tafsir kali kita baca buno, urunyo urut buku oleh Rasulullah kaki sepurtangan agama berarti rukun Islam 5 kah selesai. Jadi rukun haji untuk kita sampaikan masyarakat. Di tempat yang lain adalah halal dan haram. Mana lagi perhatian lihat. Termasuk atraharim beda. Termasuk atraharim beda. Maka Rasulullah Allah kaki sampaikan hanale yang berbeda ahlinya. Hanale yang harim beda. Termasuk atraharim beda. Pu yang kaki berbeda, hawanya yang kaki beda. Tentang hadis kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar, kullu muhdasat bid'ah, kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar. Yang hanaso ingkar hadis titip bid'ah dalalah, titip dalalah. Titip atau yang tak pernah dalalah yang diada-adakan. Ini tidak ada di masa Rasulullah tapi kita ada-adakan bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap sesat akibatnya harus menginap di neraka. Jadi terutama kata-kata bid'ah. Bid'ah itu ada makna lawat, ada makna istilah syariah. Sedangkan di dalam sehari-hari biasa juga dipakai kata-kata bid'ah dengan makna lawat ataupun kata-kata bid'ah dengan makna istilah. Makna istilah, kalau makna istilah yang bukan sunnah itu bid'ah. Itu makna istilah. Yang sunnah itu apa? Barang yang dikerjakan Nabi, barang yang diperintah Nabi dengan perkataan, walau tidak dikerjakan, dan barang yang ditetapkan oleh Nabi, bukan Nabi yang kerjakan dan bukan tidak merintahkan, tetapi ditetapkan oleh Nabi. Nabi menyatakan sunat azan. Nabi tak pernah azan. Nanti jarah na wari pada apa dan lagi tadi boleh lagi bang Nabi. Ayo. Nah. Tadi gak nazar Nabi. Jika beliau Nabi nah. Nah, dua go, tadi go. Nabi pediga na nazar. Nanti ingat Nabi bah? Apa nyuwun? Kan azan semayang. Azan waktu semayang itu diperintah Nabi atau tidak? Ada dikerjakan Nabi atau tidak? Tidak mesti yang dikerjakan Nabi, tapi yang diperintah Nabi. Jadi itu sunnah. Itu namanya bid'ah ataupun bid'ah istilahan. Itu tidak ada yang hasanah. Kalau bid'ah yang tidak ada dalam sunnah itu tidak ada hasanah. Giyu oleh Nabi dan gepubut oleh Nabi dan ditetapkan di Nabi dan lagi tersembayang lihu yang keenam, tersembayang perle yang keenam, perle Isya ataupun tersembayang rakaat yang kedua sembahyang subuh yang giyu oleh Nabi hana, gepubut oleh Nabi hana, ditetapkan buku hana. Nyan bid'ah dan nyan hana hasanah kon hasanah dalalah madu. Nyo bid'ah baitlahnya madu dalalah. Tetapi ada makna bid'ah itu makna lughawiyah. Sesuatu perkara yang tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Contoh
lagi zikir berjamaah, tahlil berjamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ke pimpin. Zikir berjamaah, tahlil berjamaah, doa berjamaah. Amin, amin, doa berjamaah. Allahumma ighfir lana dzunubana, amin. Doa berjamaah. Tidak pernah Rasulullah tidak pernah dikerjakan baik Rasulullah ataupun tabi'in tidak pernah dikerjakan. Ini semuanya adalah barang yang diperintahkan oleh Rasulullah. Berdoa olehmu, berzikir olehmu, yaman waktu dan tengah taduk tengah tadang, kapan saja, di mana saja, bagaimana saja, perintahnya mutlak, tidak ada kait. Karena pernah oleh Nabi Muhammad lagi agakkan sallu kama ra'aitumuni usalli, ba'dak zakiru kama ra'aitumuni udzakiru. Itu tak ada adanya. Tak muzikir dia kata, bila lagi ada muzikir. Nah. Orang yang tak muzikah dia kata, bila lagi ada muzikah. Nah. Tidak pernah. Jadi kalau tidak pernah, apa yang diperintahkan secara umum, apa yang diperintahkan secara umum, misalnya diperintahkan bersedekah, diperintahkan berzikir, ya, diperintahkan bersalawat. Itu sesuatu yang disebut dengan zikir, apa juga lafaz, walaupun tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, tidak pernah diucap oleh Rasulullah, itu namanya zikir. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak pernah, Rasulullah tidak pernah mengatakan lafaz Allah, maka Allah itu bukan zikir. Itu salah. Yang pertama sekali, apakah benar Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan lafaz Allah? Oh benar, enggak pernah berzikir dengan Allah. Allah tidak pernah berzikir dengan Allah. Tapi waktu kita sebut Allah, apakah kita mengingat Allah? Apa tidak? Kita termasuk mengingat Allah. Maka berzikir dengan lafaz Allah adalah sunnah. Karena itu salah satu lafaz zikir. Sedangkan Nabi memerintahkan zikir secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan lafaz la ilaha illallah, tanpa dikaitkan dengan lafaz Allahu akbar. Apa saja yang ada lafaz zikir itu boleh untuk disebut di pemilih lafaz. Cara begitu juga. Cara sendiri, cara kita pimpin. Maka saya katakan berzikir jamaah tidak ada Rasulullah, tapi tidak itu masih sunnah. Berdoa berjamaah tidak ada masa Rasulullah, tetapi itu sunnah. Lantaran termasuk dalam perintah berdoa secara mutlak. Kurban berjamaah tidak ada masa Rasulullah. Kurban panitia kan ada masa Nabi. Ada kurban panitia masa Nabi. Itu tidak beda. Pengajian malam minggu, malam Sabtu enggak ada, enggak beda. Sebab Rasulullah telah memerintahkan dengan memberi nasihat ataupun mengajar ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan secara mutlak, selama kita tidak mengkhususkan, itu tidak beda. Jadi yang sekarang adalah tahlilan, maulidan. Itu kan tidak pernah setelah maulidan. Tidak pernah diceritakan mungkin. Tapi kalau para sahabat memberi sedekah lantaran membesarkan bersyukur kepada kelahiran Nabi, mungkin pada bulan yang lain, mungkin pada hari Senin saja, ataupun bersedekah kurma pada jamaah di Masjid Madinah pada malam Senin, umpama, itu mungkin ada. Tidak ada yang pakai dalung mungkin. Di Arab mungkin yang ada pakai dalung. Kalau di dalung, punya sedekah kurma nah. Pada Nabi Muhammad sedekah kurma nah mungkin. Itu kan pernah dikerjakan. Tetapi itu termasuk dalam salah satu ta'zim bagi Rasulullah. Ta'zim Rasulullah diperintahkan secara mutlak dengan apa? Asal yang termasuk ta'zim membesarkan Rasulullah itu tidak mesti dikerjakan oleh orang-orang di masa sahabat. Apapun yang masuk ta'zim. Demikian juga kalau sudah ada kurban, meskipun cara kurban yang bukan seperti itu, yang tidak dipimpin oleh jamaah, ya,
itu tidak menjadi bid'ah. Yang bid'ah jika mengkhususkan, tidak sah kurban kalau kita tidak berbentuk panitia. Ini maka bid'ah. Kurban harus buat panitia, yang bid'ah, hana perintah Rasulullah. Betul lah bid'ah. Perayaan Nabi harus engkau di mulut, enggak boleh lain. Harus dengan kanduri itu baru ta'zim Nabi. Kalau bukan itu semuanya bukan ta'zim jadi kita dalam melakukan maulidan adalah ini salah satu cara ta'zim Nabi. Cuma kenapa kita pilih seperti ini? Karena orang tua kita telah memilih seperti ini. Dan perbuatan ini perbuatan ta'zim Nabi. Ta'zim Nabi perbuatan yang diperintah. Jadi kita ikuti orang tua kita ikuti nenek moyang kita itu dalam hal yang diperintah oleh Rasulullah. Atau salah satu yang diperintah oleh Rasulullah. Jadi tidak sama dengan orang sembah patung dengan ayat yang bertengah kafe pertaban. Urang kau di mulut di pertaban ngurang dengan ayat di bertengah kafe. Kagak pegah sembah patungnya harim tapi ya kamu kayak sembah. Jadi ikut dia haba yang harim tidak sama dengan ikut nenek moyang pada sesuatu yang diperintahkan. Ta'zim Rasulullah diperintahkan. Salah satunya dengan bersedekah untuk membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Maka itu sesuatu perintah. Jadi kita pegang itu karena adat yang telah dijadikan oleh nenek moyang kita. Sedangkan itu salah satu daripada barang yang diperintahkan Rasulullah. Berarti itu tidak sama dengan kafir yang mengikuti sembah patung nenek moyang tidak mau sembah Allah. Itu tidak sama jauh. Kalau dalam bahasanya sareh nahi dengan sareh amar. Terang diperintahkan ta'zim Nabi dan terang dilarang sembah patung. Jadi yang tidak bersabar ayat. Kamu kalau nenek moyang kamu gede yang ke kafir kan kita tengok. Ya. Maka dalam halnya bila terartikan bid'ah itu bid'ah dengan malalawat tidak pernah ada masa Rasulullah, tapi itu termasuk bahagian daripada barang yang diperintah Nabi, termasuk seperti berdoa tadi, cuma caranya yang berbeda seperti bertahlil tadi. Jadi kita pimpin tahlil, kita pimpin doa. Karena sekarang kalau kita tidak pimpin, tidak ada orang yang berdoa. Kalau tidak dipimpin, tidak ada yang bertahlil. Kalau tidak ada yang berpimpin, kalau tidak dipimpin, tidak ada yang berzikir. Kalau tidak dipimpin di panitia, tidak ada yang berkurban. Itu membuat panitia kurban, membuat imam berdoa, imam bertahlil, imam berzikir adalah sesuatu hal yang niscaya yang harus dilaksanakan. Kalau sekarang, maka itu dinamakan dengan bid'ah hasanah. Jadi dalam arti logat bid'ah hasanah. Sebab tidak ada masa Nabi, tetapi itu bagian yang diperintah Nabi. Nabi tidak banyak bergerak. Kalau misalnya kita perintahkan semua supir mobil, bus harus baca Yasin. Jadi baca Yasin kepada supir bus tidak pernah diperintah masa Rasulullah. Tetapi pemilik bus itu, jadi sebelum bawa bus, pimpin Yasin dulu. Baca Yasin dulu. Jadi baca Yasin waktu mau berkendaraan itu tidak pernah ada masalah. Itu apa kita katakan beda? Tidak. Karena itu bagian tidak Rasulullah tidak memerintahkan baca Al-Quran, tidak melarang baca Yasin di bawah setiur. Jadi kalau ada seorang pemilik bus memerintahkan supir untuk membaca Yasin waktu membawa bus itu, waktu mau mulai berbus itu tidak bid'ah. Karena perbuatan yang diperintah itu adalah bagian dari perintah Rasulullah. Walaupun Rasulullah tak memerintahkan kepada penunggang kuda untuk membaca Yasin waktu penunggang kuda. Sebab waktu itu tidak ada bus, tapi ada kuda, ada unta. Artinya menyebut yang kira-kira itu mengenai bagian daripada sunnah, tetapi hanya kubut dengan cara laganya oleh Nabi, hanya kubut bawa tanya oleh Nabi, hanya kepadat bauronya oleh Nabi. Bila tak padat kita nyawa bauronya, bila ini adalah termasuk hasanah supaya mangat di tempo buat. Jadi pegat panitia mulut bid'ah hasanah, menurut bid'ah logat. Menurut takun bid'ah silah, tamang dia bid'ah.
Sebabnya perintah Nabi, sedangkan pegot panitia nyo adalah jalan untuk terlaksananya. Pegot panitia zikir juga hana bid'ah, menyo mana bid'ah istilah, menyo mana logat bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Pegot panitia kurban, saban lagi pegot pimpin kurban, saban lagi pimpin berjamaah, pimpin doa. Doa adalah pai, kurban tadi ya, yang menundumnya ibadah aja. Pakan bak kurban je pegot panitia. Bak berdoa kan je pegot panitia. Bak kurban dengu banyak nilai bentuk panitia. Pak berdoa kan je pegot panitia dia. Kan je pegot panitia ajak bak Hanji berdoa baru mau huri meninggal. Pajan Rasulullah geprek getah berdoa baru mau huri meninggal. Yang gura hanji baca Quran mak kubur dah. Sedangkan perintah baca Quran hang pegah icung ujud. Dumpak je lambat langkah ko nak wesi kan? Langkah ko lah wesi pada foto yang jeutnya. Ni icung ujud cerita dah baca aja sin apa dendeng tapi tu dumpa je. Pasal baru mau meniti je dalam kubur je. Hana gedang. Kaya yang guran ada di pegah. Pu dali baik ke pegat rumah lagi kuburan. Baik tak pegat rumah kata lagi kuburan. Nyan dali hanje baca Quran dalam kubur. Tak kala talap harap dali ya itu nyo kepada hanje baca baik ke pegat rumah kata dalam kuburan. Pu mana ke Nabi baik tak pegat rumah kata lagi kubur. Pu mana? Punya rumah penghuni ji urang udip. Kubur penghuni ji urang mati. Jadi urang mati kita baca Quran. Tanya, punya urang udip dia baca Quran. Jadi baik sabar rumah urang udip, rumah urang mana? Pu mana nak baca Quran di rumah urang udip kan? Sama dengan hadisnya giyu baca Quran. Bagi tanya yang hidup di rumah. Baca udip. Hana ke pegah untuk tam baca Quran baku. Maka sebelum pegang itu perbandingan ngaji. Batai karuan ni mit. Baik pegang rumah buat lagi pasangkut tu. Baik pegang rumah buat lagi pasangkut. Yang mana? Rumah buat baik karu. Tak dengar pu yang pegang dia tu. Dia tengku baik karu lagi tanya baik mendawai nan. Munyo pasangkut sikat depan mendawai. Dipegang itu dibayar ke dot lagi si kurang. Jadi hana ke pegang tanya watet tro pasangkut payah mendawai. Mana? Yang pegang bet tak pegang. Cuma di pasang kau di depan berdawa ke doi. Ada hana tak berdawa hana pu. Saban lagi bak kubu, si hana urang beut tak beut tanya nyau mana pu? Hana pu. Tadi mereka pegang hanjir beut bak kubu urang nyau dep. Besar bagi hotel sama dengan harus mendawa tak tajak pasang kau. Mereka pegang rumah beut lagi pasang kau. Berarti nyangkanya harus mendawa hanjir sengap berarti pasang kau jadi ngap payah mendawa. Yang sabar nak kai, sabar udah. Yang pegang, baik pegang rumah kata lagi kuburan, hanji buat rumah kubur, sabar lagi tak pegang, baik pegang rumah buat lagi pasangkut, berarti dia pasangkut hanji hana mendawa payah wajib mendawa pasangkut, yang sabar pikiran lagi berubah ulang. Cin baca ni fikir deh. Baik dengan cara nyangkak bukan, fikir tan tapi mana ni fikir bergagak dengan dia, nyo kira pegang. Baca doa, Pak. Demikian, terima kasih banyak yang disampaikan para pemerintah yang mulia melayani tentu yang telah memberikan Anak belu dan kata tabatasi Je nak bapu. Salam ni boleh dia tegur. Rakatan buat. Dia mungkin betul doa. Itu dia berkerja berdua.